Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sangat adil, ya, agama yang sangat adil yang di dalam memerintahkan segala sesuatu tidaklah itu diperintahkan kecuali semata-mata adalah untuk kebaikan. Begitu juga tidaklah agama itu melarang dari segala sesuatu kecuali apa yang dilarang itu pasti akan mendatangkan madarat, keburukan dalam kehidupan manusia. Di saat manusia dia mencintai dirinya, dia suka apapun yang kemudian akan bermanfaat pada dirinya, begitu juga Islam mengajarkan hal tersebut agar itu dilakukan. Di saat kita menginginkan keselamatan dan kita terbebas daripada berbagai mara bahaya keburukan, maka Islam juga menganjurkan kepada kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum." Ya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Menjaga diri dari berbagai keburukan itu adalah sesuatu yang pasti kita lakukan. Sehingga syariat itu kemudian betul-betul sejalan dengan nilai-nilai kebenaran dan logika kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayatnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Kalian tidak akan mencapai derajat kebajikan kecuali kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Nah, jadi sampai Allah mengatakan kalian tidak akan sampai pada derajat itu sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Setiap kita mencintai sesuatu, kita ingin yang kita cintai itu menjadi milik kita yang sesungguhnya. Kita suka uang misalnya, kita suka harta, kita ingin harta itu betul-betul sepenuhnya milik kita. Kita tidak ingin orang sama-sama memiliki apa yang kita miliki. Kenapa? Karena memang fitrah kita seperti itu. Kita punya keluarga, kita punya usaha, kita punya apapun, kita ingin itu betul-betul mutlak 100% itu menjadi milik kita. Ya. Bahkan di dalam hadis ya, di dalam hadis bahwasanya apa? Kita tidak akan pernah ya sempurna iman kita, ya kebaikan-kebaikan kita. Sampai apa? Sampai kita mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Artinya mencintai diri sendiri itu sesuatu yang kemudian fitrah, ya, tidak mungkin itu akan ditinggalkan oleh siapapun. Nah, kita lihat di dalam hadis lain, di dalam ayat lain juga terkatakan bahwasanya jangan kalian wala tayammumul khabitha minhu tunfiqun, ya. Tidak boleh ya kalian memilih yang jelek-jelek. Dari apapun ya kita pilih jelek-jelek, setelah itu kita kemudian infakkan. Kita infakkan. Kenapa? Di dalam agama seperti tadi, kita tidak akan sampai derajat kebajikan yang sesungguhnya sampai engkau menginfakkan apa yang kalian cintai. Begitu juga, jangan kalian pilih yang jelek-jelek, kemudian kalian infakkan. Sampai kalian seandainya dikasih saja kalian tidak mau. Disitulah bahwasanya kenapa agama memerintahkan seperti itu? Karena semua kebaikan itu adalah kembali kepada diri kita sendiri. Ya, jadi setiap kebaikan, man amila salihan falinafsih. Barang siapa yang berbuat soleh, berbuat kebaikan, amal soleh, semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Ya, jadi semua kebaikan yang kita lakukan semuanya akan kembali kepada diri kita. Ya, waman asaa, barang siapa yang kemudian dia berbuat keburukan,
wa 'alaiha, dia juga akan mendapatkan dari keburukan yang dia lakukan. Ya, siapapun orang yang berbuat keburukan, maka dia sendiri yang kemudian akan menanggung daripada setiap keburukan tersebut. Ya. Sehingga kita lihat disitulah kemudian agama itu betul-betul logis, ya. Agama itu betul-betul memerintahkan kepada sesuatu yang tidak akan pernah salah. Kemudian Allah berfirman, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalian itu akan mendapatkan apa yang telah kalian usahakan, dan kalian tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kalian usahakan. Ya, setiap manusia dia akan memetik daripada setiap apa yang dia panen. Apa yang kita nikmati hari ini tidak pernah lepas dari apa yang kita perjuangkan sebelumnya. Begitu juga apa yang dinikmati orang dalam kehidupan akhiratnya, itu adalah buah dari apa yang mereka tanam dalam kehidupan dunianya. Ya. Dalam surat Al-An'am, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila shalihan fali nafsih. Siapapun yang beramal saleh itu adalah kembali kepada dirinya, wala taziru waziratun wisra ukhra. Dan orang tidak akan pernah menanggung dosanya orang lain. Kenapa? Ya, tidak mungkin kita akan menanggung dosanya orang. Orang berbuat dosa, berbuat salah, kita kemudian memanen itu. Tidak, itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Otomatis apa? Seandainya kita menanggung sebuah keburukan, pasti keburukan itu adalah asalnya dari diri kita sendiri. Karena Allah sudah mengatakan kita tidak akan menanggung dampak negatif dari perbuatan orang. Sehingga dampak negatif yang kita rasakan itu adalah betul-betul dari hasil jerih payah perbuatan kita. Maka Allah SWT berfirman, ma asaba min musibatin fabima kasabat aydin nas. Dan tidaklah musibah keburukan yang menimpa pada diri kita kecuali itu adalah perilaku perbuatan manusia sendiri. Apa yang kita kemudian rasakan dalam keburukan hidup kita, itu semuanya adalah apa yang kita pernah lakukan. Itu adalah buah daripada setiap apa yang pernah kita lakukan. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang luar biasa. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau hadis biasa itu adalah hadis sabda Rasul. Tapi kalau hadis qudsi adalah Allah berfirman, tetapi dia bukan Quran. Ya, Allah berfirman yang itu bukan Quran, namanya hadis qudsi. Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uksiha lakum. Wahai hamba-hambaku, setiap apa yang kalian lakukan itu adalah amal-amal kalian sendiri, uksiha lakum, dan saya hanya mencatat dengan teliti saja. Ya, jadi setiap kebaikan ataupun setiap apapun yang kita rasakan, Allah katakan itu adalah amal perbuatanmu, dan saya hanya mencatat dengan teliti saja. Summa ufikum iya. Setelah itu apa? Saya kembalikan kepada diri kalian. Ya, saya kembalikan kepada diri kalian. Wa man wajada khairun falyahmadullah. Maka barang siapa yang dia sering mendapatkan kebaikan dalam hidup, hanya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, artinya dia mendapatkan keburukan dalam hidup, baik di dunia ataupun akhirat, maka salahkanlah dirimu sendiri. Maka salahkanlah dirimu sendiri, karena Allah hanya sifatnya mencatat saja. Allah hanya mencatat setiap ucapan, perbuatan kita dicatat dengan teliti betul. Sekecil apapun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Allah kembalikan lagi kepada setiap kita dengan sempurna. Maka kalau kita kemudian ternyata banyak mendapatkan kebaikan dalam kehidupan dunia akhirat, maka banyak-banyaklah memuji Allah SWT. Kenapa? Allah tidak pernah lalai dengan kebaikan yang pernah kita lakukan. Pujilah Allah SWT. Tapi seandainya engkau mendapatkan keburukan dalam hidup dunia atau akhirat, maka salahkanlah dirimu itu sendiri. Salahkanlah dirimu sendiri. Sampai bahasa kasar kita katakan, Allah katakan, saya itu cuma mencatat apapun yang kamu lakukan, sehingga apapun yang kau akan dapatkan itu adalah tabungan kalian sendiri.
Disitulah kita menemukan kenapa Allah beriman. Kalian tidak akan pernah sempurna iman kalian sampai kalian mencintai diri kalian sendiri atau mencintai orang lain seperti mencintai diri kalian sendiri. Begitu kalian tidak akan pernah namanya sempurna ataupun meraih derajat albir kebajikan itu sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Menginfakkan apa yang kita cintai itu lebih berat daripada menginfakkan sesuatu yang mahal. Kenapa? Sesuatu yang dicintai itulah sesuatu yang melekat dalam dirinya, yang betul-betul dia berusaha tidak lepas dari dirinya. Dan manusia mencintai belum tentu yang dicintai itu mahal. Ya, belum tentu sesuatu yang dicintai mahal. Tetapi itulah yang paling berat dikorbankan dalam hidupnya itu. Nah, kenapa? Karena memang yang dia cintai itu kembali kepada dirinya. Ya. Dulu ada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, diriwayatkan beliau itu menyuruh kepada istri, tolong saya masakkan ikan karena saking kepinginnya makan ikan. Ya. Dan ikan tentu di Jazirah Arab tidak mudah ya mencarinya. Maka kemudian dicarikan luar biasa oleh keluarganya dan dicarikan kemudian dimasakkan dengan masakan yang istimewa. Subhanallah, di saat masakan itu disuguhkan kepada suaminya ini, tahu-tahu ada seorang pengemis yang datang. Di saat datang seorang pengemis, serta merta sama Abdullah bin Umar diserahkan, diberikan semuanya ikan yang begitu istimewa dimasakkan oleh keluarganya itu. Maka di saat keluarganya melihat betapa marahnya, dia kata, kamu sudah membuat kami capek luar biasa, kami sudah berusaha memasakkan yang kenapa engkau berikan kepada dia? Karena seandainya dia diberikan kuahnya saja mungkin sudah suka. Beliau mengatakan apa? Saya memberikan ini agar ini tidak hilang. Ya, dan dengan dikatakan setiap Abdullah bin Umar itu mencintai sesuatu dia akan abadikan. Ya, sebagai dikatakan wa ma indallahi baq. Segala sesuatu yang disimpan di sisi Allah itulah yang kekal abadi. Jadi apa yang kemudian disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah itulah yang kekal abadi dan dia tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Kenapa? Dia akan kembali kepada kita. Setiap yang kita titipkan di sisi Allah itulah akan kembali dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah lepas itu. Ya. Kenapa orang-orang kok kemudian mereka bisa beramal dengan amalan yang sangat besar? Kenapa seseorang itu mau berkorban jerih payah, lelah, capek luar biasa? Karena mereka sadar betul semua yang mereka perjuangkan, setiap yang mereka korbankan adalah kembali kepada dirinya dan tidak akan pernah kemana-mana itu. Ini yang kemudian apa? Menjadi sebuah rahasia. Kenapa orang-orang soleh mereka begitu unggul dalam amal? Kenapa orang-orang soleh mereka begitu besar ya mendapatkan pahala dan bisa mengumpulkan pundi-pundi amal soleh yang sangat luar biasa? Karena mereka sadar betul semuanya kembali kepada dirinya itu. Ya. Maka dikatakan wa may yabkhal, barang siapa orang yang bakhil. Sesungguhnya itu adalah bakhil kepada dirinya sendiri. Kalau ada orang pelit, sebenarnya itu dia pelit kepada dirinya. Kenapa? Karena dia menahan sesuatu yang kemudian tidak akan kembali pada dirinya itu. Sehingga kebakhilan adalah orang itu berarti bakhil pada dirinya itu. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat sering dikatakan dengan hari penyesalan yang sangat luar biasa. Hari yang penyesalan sangat luar biasa. Kebayang nggak misalkan Bapak Ibu sekalian kita mau ada acara di Jakarta ini. Kita ada acara di Jakarta, berapa lama di Jakarta? 1 bulan. Maka di saat kemudian kita sudah ada rencana bulan depan kita akan ke Jakarta 1 bulan. Maka otomatis mau tidak mau kita akan berbenah, kita akan berbekal. Kita membawa pakaian, kita membawa uang, kita mungkin membawa makan. Karena 1 bulan, waktu yang tidak singkat. Di hari yang kemudian menjadi jadwal keberangkatan kita, kemudian kita berangkat. Setelah sekian jam, sampailah kita di Jakarta. Kebayang nggak? Seandainya kita di Jakarta, kita buka tas kita yang berisi perbekalan itu. Ternyata di saat kita buka, apa yang sudah kita kumpulkan, kita persiapkan, semuanya ketinggalan. Semuanya ketinggalan itu. Kebayang
betapa jengkelnya dia, sudah lama mempersiapkannya, ya, sudah jauh-jauh meninggalkan kotanya, ternyata di saat kemudian kita sampai tujuan, semua yang kita persiapkan tidak ada yang kita bawa. Dan hari penyesalan pada hari kiamat sampai dikatakan orang yang menyesal sampai dia menggigit tangan-tangan mereka sendiri, digigit. Karena menyesal dengan penyesalan yang sangat luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Begitu banyak orang di dunia dia capek, lelah, luar biasa, dia berkorban siang malam. Tetapi apa? Di saat kelak dia meninggal, di saat dia sangat membutuhkan bekal tersebut, ternyata semuanya ketinggalan. Mereka tinggalkan di dunia itu dan dia tidak bawa. Padahal itu sebuah perjalanan yang tidak mungkin dia akan kembali. Karena mungkin kita ke Jakarta, oke lah, saya akan kembali. Sebentar saya ambil bekal itu, kembali lagi ke Jakarta. Tapi kenapa orang dalam perjalanan akhirat, Allah katakan mereka menyesal dengan penyesalan sangat luar biasa. Sampai mereka gigit tangan-tangan mereka. Karena mereka tidak kembali dan bekal itu sudah tidak bisa diambil lagi. Ya, maka betapa menyesalnya orang yang mengalami kondisi perjalanan seperti ini. Sehingga tidak heran kemudian kita lihat orang-orang saleh, kenapa mereka sangat bersungguh-sungguh, mereka tidak kenal waktu. Orang-orang sedang tidur dia bangun malam, ya. Di saat orang-orang makan enak dia berpuasa. Di saat seseorang itu kemudian bekerja keras, dia kumpulkan harta, ternyata dia bekerja keras, kemudian dia abadikan di sisi Allah SWT. Dia mau capek-capek membantu orang, dia mau capek-capek berbuat kebaikan kepada orang. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka sadar betul inilah bekal yang kemudian akan saya nikmati dalam perjalanan akhirat itu. Nah, maka begitu banyak ayat-ayat yang mengatakan tadi, wa na'amila solehan fali nafsi. Siapapun beramal soleh itu sebenarnya untuk mereka sendiri. Dan Allah mengatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian yang butuh itu. Kenapa? Allah nggak butuh. Allah itu nggak butuh amal kita. Allah itu nggak butuh dengan kebaikan kita. Begitu Allah tidak akan terpengaruh dengan dosa maksiat kita. Maka dikatakan seandainya wahai manusia, ya, kalian berkumpul bersatu padu dengan jinnya, dari manusia zaman pertama, jin zaman pertama, sampai manusia terakhir, jin terakhir, mereka bersatu padu, kompak untuk takwa kepada Allah, itu tidak menambah sedikit pun kemuliaan Allah SWT. Tidak sedikit pun menambah kemuliaan Allah SWT. Begitu juga sebaliknya, seandainya kalian wahai manusia, jinnya, semuanya bersatu padu untuk bermaksiat kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah tidak butuh itu. Allah katakan Allah adalah ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak membutuhkan semuanya itu. Tetapi apa? Itu adalah kebutuhan kita sendiri. Itulah kebutuhan kita sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu merenung dalam kehidupan ini. Sebenarnya apa yang kita sudah lakukan ini sudah benar atau belum? Perjalanan hidup ini apakah perjalanan hidup yang kemudian akan berujung dengan sebuah kebahagiaan, sebuah ketenangan, sebuah impian yang luar biasa, atau akan berujung pada sebuah penyesalan yang mana penyesalan itu menjadi sebuah penyesalan yang sangat luar biasa. Maka boleh kehidupan itu terus berjalan, boleh setiap orang sibuk dalam aktivitasnya, tapi tidak boleh kita menjadi orang-orang yang lalai dalam kehidupan ini. Sadar, ingat, terus sadar diri bahwasanya kita akan berakhir dalam perjalanan yang di situ hanya ada dua pilihan. Kita pada kondisi orang-orang yang berbahagia, atau justru kita akan menjadi orang-orang yang menyesal dengan penyesalan yang sangat luar biasa dalam kehidupan akhirat kelak. Marilah kita senantiasa memohon kepada Allah SWT. Kita berdoa kepada Allah SWT diberikan istiqomah dalam ibadah, dimudahkan dalam setiap ibadah, dan kita semoga semua kelak bisa mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.